yaitu tarbiyah Ramadan. Tarbiyah Ramadan. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan dulu tentang Ramadan. Siapa yang puasanya benar dilandasi dengan 3 hal, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Target yang 3 hal pun akan terpenuhi insyaallah. Kita baca dulu hadis ini berikut dengan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi penjelasannya, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, 1, dengan ilmu yang benar, 2, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang puasanya ini, saumnya ini dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Apa itu? Jadi puasa yang benar itu dilandasi dengan 3 hal. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika ini sudah menjadi landasannya, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Siapa yang puasanya dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Aminnya mana? Emang ibu berat banget tuh bilang amin. Emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, diulangi. Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang kedua. Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Terus puasa yang benar gimana? Bukan puasa yang benar, puasa yang istimewa yang gimana? Karena yang banyak yang berpuasa tapi nggak sampai istimewa. Puasa yang istimewa yang gimana? Puasa yang istimewa adalah kalau dari sisi waktu jelas tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Anak kecil pun bisa. Berarti biasa. Meningkat, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Enggak semua orang udah bisa. Mampu tidak makan, tidak minum. Salam. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, dari sisi waktunya. Kemudian meningkat lagi, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Sudah tambah bagus. Meningkat lagi yang ketiga. Ya. Apa yang ketiga? Meninggalkan
hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, saum, termasuk maksiat dan dosa. Wah, sudah tambah baik lagi nih. Tapi belum istimewa juga. Puasa yang istimewa itu meliputi tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa dan yang dilarang diharamkan Allah. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang diharamkan Allah, termasuk maksiat dan dosa. Udah bagus sampai sini, Bu. Tapi belum istimewa. Terus istimewanya gimana? Irtiqa'ul ibadah kulluh. Yang keempatnya apa? Irtiqa'ul ibadah kulluh. Irtiqa'ul ibadah kulluh. Meningkatkan kebaikan ibadah dan amal solihnya seluruhnya. Duha yang jarang duha. Duha yang biasanya 2 rakaat, dia masih 2 rakaat. Tapi yang dibaca 1 rakaat 7 surat. Jadi dia boleh jadi masih 2 rakaat, tetapi yang dibaca sudah 14 surat. Itu bisa mengalahkan yang 4 rakaat yang dia baca hanya 1 surat. Ini contoh. Rakaat pertama ibu sholat biasanya cuma 1 surat kan, misalkan. Ini rakaatnya masih 2. Rakaatnya masih 2. Tapi yang ibu baca sudah 14 surat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah An-Nas, Bismillah Al-Falaq, Bismillah Al-Ikhlas, Bismillah Tabat, Bismillah Hidaja, Bismillah Al-Kafirun, Bismillah Inna A'tainaka. Berapa surat? 7 surat. Mau dari bawah. Terus nanti rakaat yang kedua dibalik dari Inna A'tainaka ke An-Nas. Loh iya, enggak masalah. Dari awal lagi juga boleh, dibalik juga boleh. Jadi berapa surat itu? 14 surat. Mulai hari ini bisa lakukan atau besok. Biasa yang sholatnya rawatib cuman baca 1 surat, sekarang baca 2-3 surat. Enggak harus berurutan. Jadi apa ini balasannya dari Allah? Bukan balasan, yang meningkat ibadahnya itu salah satu meningkatkan. Boleh jadi rakaatnya masih 2 tapi bacanya sudah 14 surat 2 rakaat. Kenapa? Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita baca dari ayat Al-Quran, dan semakin lama kita berdiri, maka semakin besar banyak pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau itu di doa. Kalau itu di doa. Tapi kalau ini hanya dibacaannya sih. Ya sholat rawatib, sholat duha, mana saja, pokoknya semua sholat. Kalau ibu kan memungkinkan sholat wajib pun di rumah kan nggak terkait dengan imam. Kalau laki-laki kan memang sangat tergantung imamnya kan. Ya, jadi irtiqa'ul ibadah kulluh. Ya, infak sedekahnya lebih banyak dari 2 Ramadan. Contohnya, ibu masih ingat kan yang tadi saya tanyakan? 11 kebaikan ibadah amal soleh yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, masih ingat nggak? 11. Ya masih ingat nggak? Saya nggak masuk. Diulangi ya. Saya nggak terangkan, saya hanya sebutkan. Nanti kalau nggak jelas, ibu boleh tanya. Apa judulnya Ustaz? 11 ibadah di bulan Ya, Ramadan. 11 ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kecuali mungkin ada yang satu yang sulit. Bagi yang sulit. Tapi sebenarnya nggak sulit bagi yang ada. 11 kebaikan ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Atau 11 ibadah yang kita tingkatkan, gitu aja Bu. 1. Hatam Al-Quran minimal 1 kali.
Siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, yakin lebih susah di luar Ramadan dia bisa menghatamkan. Tadi jangan-jangan seumur hidupnya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa sekali, dicoba 2 kali. Ya kan nanti targetnya yang sekali dapat. Di sini saya umumkan bagi ibu-ibu jamaah Khairun Nisa. Siapa di antara ibu-ibu yang di bulan Ramadan ini ya mampu menghatamkan 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah yang spesial istimewa dari Ibu Afifah dan Ibu Damsuki. Bukan dari saya. Saya ngumumin saja loh ini. Ibu Afifah dan Ibu Damsuki terserah itu. Pokoknya saya ngumumin udah loh, Bu. Loh iya, saya kan ngumumin. Masya Allah, 3 kali. Silakan nawarnya sama Bu Afifah, sama Bu Samsuki nawarnya. Saya kan ngumumin aja. Yang kedua, yang kedua sholat tarawih. Ya usahakan jangan ada yang bolong. Ibu nggak usah memaksakan harus ke masjid. Kalau memang nggak bisa ke masjid, ya di rumah sama aja kok. Wong sholat wajib aja untuk wanita kan nggak harus di masjid kan? Ya ibu nggak bisa ngambil yang sore, ambil menjelang sahur itu. Boleh. Yang ketiga, memberi makanan orang yang berpuasa untuk berbuka. Memberi makanan orang yang berpuasa untuk buka. To'am li iftar. Bu, Masya Allah nih pahalanya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Yang menarik, Bu, mohon maaf ya, untuk ibu-ibu sih nggak termasuk ini. Tapi ini yang menarik, ibu bisa sampaikan ke anak-anak ibu. Yang menarik untuk ibu-ibu nggak kayaknya. Apa itu? Wanita itu, Bu, walaupun dia haid, kan dia nggak berpuasa. Tapi karena ini fadilah keistimewaan puasa, karena dia berhalangan tadi, dia memberikan makanan orang yang berbuka untuk puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jadi nggak mesti berpuasa. Itu salah satu keistimewaan. Tanpa mengurangi. Jadi orang yang berpuasa ini dapat 100 pahala misalkan. Kita ngasih makan dia untuk berbuka, kita pun mendapatkan pahala 100 juga tanpa mengurangi pahala dia. Terserah, mau roti, mau kue, mau kolak, mau buah, mau nasi bungkus, nasi nggak bungkus, terserah. Gorengan juga boleh. Cuman kalau gorengan jangan ngasih gorengan yang 2005. Ada sekarang yang ada kan. Bukan gitu, sekarang sudah 2026. Lah iya, kan yang berpuasa, mohon maaf, nggak peduli yang dikasih orang kaya atau miskin, nggak peduli. Yang berpuasa pokoknya. Ibu ngasih, mohon maaf, dia miskin tapi dia nggak berpuasa, ya sodakoh nilainya. Tapi dalam hadis nggak termasuk hadis ini. Iya, makanya nggak peduli mau orang kaya, mau kaya banget, ibu kasih. Loh, belum tentu yang kaya banget dia makannya tiwul. Jangan-jangan dia kepingin tiwul. Hai, yang keempat isinya 4. Yang keempat isinya 4. Apa itu? Yang keempat, ya yang 4 sekarang. Yang keempat isinya 4. Apa itu? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Perbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Doakan itu tetangga ibu yang belum dapat hidayah, biar diberi hidayah. Kalau ibu tahu rumah tangganya ada yang berantakan, doain biar rumah tangganya baik.
Siapa yang sakit doakan sehat. Siapa yang belum ya terbuka hatinya untuk bermajelis ilmu, bukakan hatinya agar diberi oleh Allah, yaitu hidayah dapat ke majelis ilmu. Bu, ini salah satunya. Doa yang bermiliat-miliat pahala. Kan ibu sudah doa itu. Yang Ibrahim 40:41 kan, Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak, kemudian tambahkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kok berhenti sejenak Ustadz? Untuk membedakan tambahan ini bukan dari ayat. Gitu ya. Jadi Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak. Terus ya tambahkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Ibu, ini bukan beratus-ratus saja, bukan beribu, tapi bermiliat pahala. Kenapa? Karena kita mendoakan orang-orang yang beriman semuanya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dari sejak zaman Nabi Adam, ada Malik sampai entah Adam siapa lagi nanti. Iya. Dibaca di luar sholat katanya. Di luar sholat ya. Kalau mau sujud terakhir juga boleh kan? Boleh ya? Boleh. Soalnya pada luar sholat ada rumah. Maksudnya apa? Nah begini, perhatikan ibu. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran tidak boleh dibaca sebagai doa kalau lengkap. Tapi kalau ibu membacanya doanya saja boleh. Contohnya kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat lengkapnya kan? Nah, ibu kalau mau ambil doanya langsung wa minhumnya enggak usah dibaca, langsung rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Rabbana atina miladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasad. Memang ibu niatnya berdoa. Ya. Kan pendek itu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah, karena ibu bacanya di dalam doa ini, ya, ibu bacanya wakurnya hilangkan. Langsung rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi kalau yang ayat lengkapnya, kalau kaitan doa diambil di inti doanya saja sebagai doa boleh. Tapi kalau ibu membacanya sebagai doa lengkap nggak boleh malahan. Ya. Itu ya. Yang kelima sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ditanya bisa sholawat Nabi. Bisa. Terus kapan jawabmu? Takbir? Tasbih? Tahlil? Sholawat Nabi? Pinter gitu kok. Yang kelima. Tadi udah. Ya iya itu yang kelima. Ya Allah ya Allah. Oh yang keenam. Yang keenam thalabul ilm. Menuntut ilmu hari ini. Bu, sekali bermajelis ilmu di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dari 11 bulan di luar Ramadan. Tapi jangan terus, oh kalau gitu kita ngajinya Ramadan saja. Ini pahala yang luar biasa, Bu. Ramadan yang akan datang, tapi kitanya nggak tahu kan? Sampai apa enggak? Bermajelis ilmu. Saya ambil dari 3 sahabat, Bu ya. Pernyataan 3 sahabat. Ibnu Abbas pertama mengatakan ini. Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu.
Yang kedua, tapi di situ nggak ada keterangan boleh sambil ngantuk-ngantuk gitu, nggak ada. Diskon dong Ustaz. Kan puasa kan ngantuk. Iya. Iya. Cuma nggak, pernyataan itu nggak ada tambahannya gitu loh. Bu Akbar kenapa capek? Bu Asih capek. Udah selesai pembangunannya. Belum ya, renovasi terus kan aja. Masih kota. Nanti kalau udah selesai, nah di bulan Syawal ibu syukurannya ya. Itu ya setuju semua di pada amin loh bu. Syukurannya nggak usah macam-macam, ya nasi dengan soto itu aja. Sampingnya ada gulai, ada tongseng, nah, ada rendang, nah itu silahkan. Astagfirullah. Bu, menuntut ilmu kalau kata ibu, yang ibu jarang dengar nih kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, cari teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Tandanya dia sering ke majelis ilmu, akhlaknya tambah baik dan dia memiliki sikap yang baik. Tapi kalau dia ke majelis ilmu kok mulutnya tajam, suka menghina, mencela, kalau dia ada kesombongan, rasa itu berarti dia nggak diberkahi oleh Allah ilmunya. Ada kemungkinan dari dirinya, ada kemungkinan ilmu yang diajarkan atau dari gurunya. Ada hubungan dengan sombong. Ada. Mencerca, mencela yang lainnya. Kalau kita ini loh sunnah, yang lainnya bid'ah. Kita ini loh paling syar'i. Seolah-olah begitu, itu bahaya loh bu. Masih ingat kan? Bedanya ujub dengan sombong apa? Ujub bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Loh, ini cius ini. Bedanya ujub dengan sombong apa? Beda itu dengan diri sendiri. Bukan kan? Ya betul. Terus kalau sombong? Kalau sombong orang lain lihat. Ya, jadi kalau ujub itu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Kalau sombong itu orang lain tahu, dan sombong itu banyak unsurnya. Ada unsur menjatuhkan, menghina, mencela, ada unsur bohongnya, ada unsur riaknya. Kamu ini apa sih? Ngertimu apa sih? Kamu tuh nggak level, kan menjatuhkan banget. Jadi ada unsur menghinanya, ada unsur menjatuhkan, merendahkan, ya, ada juga kebohongan, ada pembanggaan yang berlebih-lebihan. Orang bisa ngelihat, langsung bisa lihat tuh. Kamu ini ngerjaannya apa sih? Ngatur-ngatur. Nah, itu kan ada jatuhkan orang, menghina, mencela. Kamu suku apa sih? Tapi kalau ujub enggak, yang tahu hanya dia dengan Allah. Contoh lagi berpuasa, puasa wajib bisa kelihatan semuanya. Puasa sunnah nih, lagi puasa sunnah, terus dalam hati gini, tetangganya atau temannya, alah, rajin olahraga, kelihatan sehat badannya, yang dimakan mahal-mahal, protein, vitamin, wah, tapi nggak kuat puasai, mending aku. Itu ujub, tidak ada nilainya. Tahajud, kan ada yang lihat, Allah mau melihat. Terus dalam hatinya, aku ini alhamdulillah, aku ini ahli tahajud, gak kayak teman-teman pada Tidur. nah, ada nilainya. Saya tanya, kira-kira pernah nggak kita ngalamin ujub? Pernah kan? Istighfar, karena ngeri ujub ini bahaya. Jadi bahaya mana? Bahaya ujub atau bahaya sombong? Keduanya. Bahaya sombong dan ujub. Tapi kalau kita ada istighfar diampuni kan? Ya, kan istighfar itu mengampunkan kesalahan dan dosa. Tobat dan istighfar menjadi pelebur kesalahan dan dosa. Tapi jangan diungkit-ungkit lagi. Seperti halnya ikhlas kan? Kalau kita keperucutan segera istighfar kan? Ibu tahu amalan yang istimewa banget apa? Amalan yang istimewa banget amalan apa? Amalan yang istimewa banget amalan apa? Amalan apa yang istimewa banget? Sholat, sedekah,
Terus puasa nggak istimewa? Jadi amalan yang istimewa itu bisa dalam sholat, bisa kaitannya dengan sedekah, bisa kaitannya dengan haji, kaitannya dengan jihad, kaitannya dengan kurban. Jadi amalan istimewa itu apa? Amalan baik yang Amalan yang disembunyikan. Disembunyikan. Bahkan suami istri itu kalau bisa dia ceritakan boleh. Tapi kalau dia nggak bisa menyembunyikan itu lebih utama. Ya, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang istimewa itu amalan yang dia sembunyikan. Hanya dia dengan Allah aja yang tahu. Allah mah tahu. Ini bukan nomor 7. Bukan, itu tambah penjelasan. Number 7. Bu, yang ketujuh ini jaga betul, Bu. Ramadan ini jaga betul. Apa itu? Jaga betul. Yaitu rawatib dan duha. Rawatib dan duha. Ibu, saya tanya, apa yang Ibu ketahui dari rawatib? Sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Apa yang Ibu ketahui dari rawatib? Rawatib itu sholat sunat muakkad yang Bukan itu yang saya maksud. Menjaga sholat rawatib dan duha. Apa yang Ibu ketahui dari rawatib? Rawatib Itu apa rawatib? sesudah dan setelah. Bu, kalau Ibu hanya sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan yang mengiringi sholat wajib. Iya. Kalau Ibu hanya begitu, kayaknya kurang semangat Ibu menjalankannya. Yang menutup Tapi kesalahan-kesalahan yang lalu. ketika Ibu saya tanya, sholat rawatib adalah sholat yang apabila kita jaga 12 rakaat, ya apabila kita jaga, maka kita akan dibangunkan oleh Allah rumah atau istana di surga. Amin. Kita akan terpacu dalam kebaikan kalau gitu. Karena keutamaan fadilahnya. Makanya betul, kita tuh harus termotivasi dalam hidup ini, harus semangat, berpacu dalam ibadah, amal solih, melodi. Ada yang mengatakan bahwa sholat rawatib atau sholat sunat itu untuk menutupi sholat yang Itu salah satu hikmahnya. Tapi yang jelas nas dari Nabi kan begitu. 12 rakaat sholat ya rawatib itu ya menjaga itu maksudnya apa? Terus melakukan, bukan cuma sekali. Iya, saya bayangkan kalau sekali doang kalau 12 hari ya 12 hari. Setahun berarti kita punya 360 rumah ya. Ya udah sekali udah selesai gitu. Ya. Baik ya. Yang ke-8. Ya, yang ke-8. Yang ke-8 ini Masya Allah. Yang ke-8 Masya Allah. Masya Allah. Enggak belum. Yang ke-8 apa? Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan. Enak ngabuburit. yang di jalanan ya saat nasi umur Pak. Gak apa-apa, Bu. Bu, kan sampai-sampai begitu kan? Siapa yang dia umroh di bulan Ramadan seolah-olah berhaji dengan Nabi. Itu kan saking besarnya pahala. Makanya Bu, tahun depan kalau Ibu mau umroh diambil kalau bisa dapat Ramadannya, walaupun hanya sehari 2 hari di sana. Tapi pas umroh itu dapat Ramadannya. Jadi Ibu bisa berangkat misalkan sebelum Ramadan, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan atau 4 hari sampai sana, pas umrohnya itu Ramadan itu itu mendapatkan, itu nasibnya begitu kok. Ya, saya sendiri kalau ada yang ngongkosin umroh ya mau banget Bu.
Sama ya? Ane padha terus apa sing bayari? Yarwe. Cari Nuratul. Bayar dewe-dewe. 9. Saya nggak jelasin ini hanya nyebutkan. Yang ke-9 mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Nah, saya ingin jelaskan ya. Ini kalau zakat, halo, Ya. itu bukan Menteri Agama, Bu. Itu yang ngomong bukan Menteri Agama. Tapi Menteri Agama. Kalau Menteri Islam lain nggak akan begitu. Kalau mau maju tinggalkan zakat. Sekarang saya tanya, Bu, zakat ya, nggak, ini yang paling penting esensinya. Zakat itu adalah rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Apa itu rukun? Apa itu rukun kok wajib? Kok syarat? Rukun. Kan ada. Kita doakan semoga ibu ini, bapak ini bisa menaikkan ibadah hajinya sempurna, dimudahkan adalah rukun wajib sunnahnya. Kan ada rukun wajib sunnahnya, syaratnya. Nah, sekarang saya tanya, rukun itu apa? Kalau tidak dipenuhi, batal. Rukun haji gampangnya, Rukun haji adalah wukuf Arafah. Enggak wukuf walaupun semua dia jalankan rangkaian, dia enggak wukuf di padang Arafah, batal. Berarti dia harus mengulangi lagi, bukan berdosa, batal. Berarti kalau ada orang menolak zakat, batal enggak Islamnya? Batal. Wong itu hanya meyakini, mengimani kok. Batal. Tapi kalau diikutin jalan sampai selesai, dia nggak gitu-gitu amat. Zakat itu kan kecil kan, soalnya yang lebih besar. Enggak juga. Tergantung yang zakat siapa. Kalau yang zakat Pak Yusuf Kala berapa M itu? Kalau yang zakatnya ya. Memang kita jangan hanya mengandalkan zakat saja. Boleh jadi, tapi bahasa meninggalkan zakat itu sudah mengajak murtad. Makanya kita juga heran. Ini majelis ini, ya Basnas ini, ya ada saldo zakatnya sekian M untuk apa, Bu? Nggak terlalu penting bagi kita. Berarti nggak tersalurkan dong. Ya dah. Tapi intinya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi sudah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit najis, tau nggak? Sepuluh. Gantian dong, masa aku terus? Ya, tanggung tapi. Masya Allah. Giliran 10 tanggung. Yang ke-10 adalah iktikaf. Nah, perempuan boleh, diperhatikan Bu. Perhatikan keterangan singkatnya. Semua istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua istri Rasulullah atau setidaknya hampir semua istrinya Rasulullah beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Ya, semua kan malah Rasulullah di masjid kan, istrinya di rumah kan malah itu. Jadi tapi setelah Rasulullah wafat, semua ada mengatakan semua istrinya Rasulullah itu beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Nah, untuk ibu-ibu mau beriktikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Loh, artinya yang penting izin dari suami. Pak, 3 malam lagi adalah malam ganjil, aku pengen banget iktikaf loh Pak.
Boleh nggak Pak? Sama siapa? Sama teman-teman. Di mana? Di Al-Muhajirin, di An-Nur, di Ar-Rahmah, di Nuris, di Al-Hidayah, di Al-Azhar. Ya. Terus bagus itu. Ya. Pulangnya kapan? Ya nanti Pak kalau udah selesai. Ya udah kamu itikaf aja. Terus itikaf terus. Enggak usah pulang-pulang terus. Suami bilang begitu. Ibu tetap itikaf enggak? Tidak. Kalau ibu tetap itikaf, udah capek enggak dapat apa-apa. Mendudukkannya di sini itikaf adalah sunnah, sedangkan taat pada suami wajib. Tapi sekarang, Pak aku pengen banget itikaf di mana? Di Al-Muhajirin, di Al-Hidayah, di manalah begitu. Biayanya berapa mah? Enggak sih, cuman infak seikhlasnya aja. Kegiatannya apa? Ya tadarus, ya diskusi tentang agama, khatam Quran, ya muhasabah dan pendekatan kepada Allah. Ya sudah kalau itikaf ya. Nih ada 2 juta bawa aja. Ngasih 2 juta. Jadi papa kasih ya, papa izin, papa ikhlas, papa ridha. Kalau mama mau itikaf silakan. 2 juta. Ibu tetap itikaf? Ibu itikaf? Nah, cuman nanti mama nggak usah kaget kalau pulang dari itikaf di rumah ada yang baru. 2 juta loh Bu. Inilah 2 juta loh. Mendingan nggak aja suami boleh apa? 2 juta loh. Enggak, suami nggak itikaf. Bukan suami nggak itu. Ibu tetap itikaf nggak? Mestinya ibu tetap itikaf. Terus? Iya. Terus gimana kalau ada yang baru? Kenapa? Kan yang baru apa? Belum tentu. Yang baru kan mungkin mobilnya, motornya, atau perlengkapan rumah. Yang baru apa sih di pikiran ibu? Ya Allah ngeres banget. Ini Ramadan. Kok bisa ke sana loh? Kenapa sih kok pikirannya ke sana? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya tunggu sampai titik dulu. Yang ke-11. Ya. Namanya juga Ustaz Agus. Yang ke-11. Ya. Kok cuma dia aja? Ya sekarang salah. Apa alhamdulillah selesai? Yang ke-11. Alhamdulillah selesai. Apa yang ke-11? Udah selesai. Apa mudik? Siapa itu mudik? Mana lagi Ramadan? Ah iya, apa ini? Apa? Nanti Idul Fitri mau maaf-maafkan. Jadi ini aku lagi. Tazkiyatun nufus. Ya, Membersihkan penyakit-penyakit hati. Jadi yang ke-11 membersihkan penyakit-penyakit hati, kalbu, jiwa sama aja. caranya gimana Ustaz? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ya, Ibu koreksi dulu. Ibu saya kasih 1 PR mau enggak? Ibu mau saya kasih 1 PR mau enggak? Tapi jangan pakai Ustaz Subhana. Ibu saya kasih 1 PR mau enggak? Sekarang gini sih saya mau tanya Bu. Kalau ada ustadz ngasih PR kok muridnya kayaknya nggak semangat, kayaknya muridnya menolak, nggak mau, itu termasuk murid apa itu? Murid-muridnya cerdas. Tapi ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan, ngasih amalan, tapi sih muridnya nggak mau, malah nolak. Ustadznya saya senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah ini termasuk ustadz yang gimana itu? Alhamdulillah. Ngelem awake dhewe. Astagfirullahaladzim. PR-nya 1 ya, Bu ya? Tolong 1 saja. Tolong sebutkan 71 penyakit-penyakit hati. Ya enggak apa-apa, nanti Ibu sebutkan aja. Dia sekarang UPR. Ya udah, mana belum di-storin. Itu maksudnya di-storinnya kapan? Udah dipanggil lagi katanya. Masya Allah. Oh, jangan-jangan kalau saya ngasih PR, mudah-mudahan ustadznya lupa. Mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya, itu 11 amal ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai Bu, ada penyakit hati yang setelah Ramadan masih ke bawah.
Kan masalah berarti. Ya kalau bisa baru bisa mengurangi masih mending. Ya. Tadinya punya penyakit latah. Setelah Ramadan tambah istighfar zikirnya. Itu bagus berarti. Ada? Ya. Baik, sekarang kita tambahkan tarbiyah Ramadan. Ya. Selesai. Pak. Ya, ntar lagi saya selesaiin kok. Maghribnya masih lama. Iya. Tarbiyah itu artinya apa, Bu? Tarbiyah itu apa? Cara nyambut. Menyambut. Targhib. Tarbiyah itu pendidikan. Pelajaran pendidikan dari Ramadan itu apa? Satu. Ramadan ini mendidik kita, ngajarin kita apa? Satu. Ya. Sabar dalam menghadapi segala ujian. Biasanya yang nggak sabaran siapa? Ibu-ibu atau mama? Nah, itu kan udah kelihatan. Sabar dalam menghadapi segala ujian. 2. Bersyukur dengan segala kenikmatan karunia Allah. Makanya bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, syukurilah apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Bersyukur dengan segala kenikmatan karunia Allah. Kalau diringkas, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Tulis status nanti masuk. Gambarnya kembang. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Bersyukur, Bu, ungkapan nasid tentang syukur itu cukup menyentuh ya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nah, ini masalah orang ini. Makanya hidupnya nggak bahagia. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Yang ketiga, Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa, Bu? Semangat dan disiplin. Semangat dan disiplin dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Ulangi jangan cepet-cepet. Sabar lagi. Ramadan ini mendidik kita, ngajarin kita apa? Semangat dan disiplin dalam semua kebaikan ibadah dan amal solih. Dalam semua kebaikan ibadah dan amal solih. Kan kita lebih teratur kan dalam Ramadan ini, Bu. Sholatnya juga lebih tertib. Ya, pengendalian dirinya juga iya. Semuanya ada. Nah, itu mestinya dibawa di luar Ramadan. Atau? Karena dia yang didik kita, ngajarin kita. Semangat. Wong udah dipacu dengan kebaikan ibadah dan amal soleh yang dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah, kok gak semangat? Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, gak semangat juga mati. Ya. Ibu pakai jam yang 200.000, yang 2 juta, yang 200 juta, itu jalannya sama. Enggak karena 200 juta terus kalau waktu buka dia lebih cepat, enggak. Bu,
Hidup ini kan seperti es itu kan. Es itu kalau nggak digunakan, nggak pakai mencair juga kan kalau dibiarkan. Tapi kalau orang beriman itu banyak kebaikannya. Kita kenapa perbanyak amal kebaikan, ibadah dan amal saleh? Karena kita nggak ngerti, Bu. Kita dimasukkan oleh Allah melalui surga pintu yang mana? Apakah pintu sedekah, pintu sholawat, pintu zikir, pintu haji, pintu umroh, pintu zakat, ya, pintu majelis ilmu, pintu silaturahim, pintu taat. Kan kita nggak ngerti. Ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Kalau sabar tuh kaitannya dengan yang nggak enak. Ya kan, sakit, yang susah, yang sulit, yang jatuh, yang ketipu, yang difitnah, yang gak enak-enak deh. Tapi kalau syukur tuh kan lebih cenderung dengan yang enak. Cuma fasilitas ada, ini ada dan itu ada. Maka ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah sabar atau dinilai Allah syukur? Yang penting kita lakukan saja. Itu aja. Ya, jadi semangat dan disiplin dalam kebaikan ibadah dan amal. Yang keempat, Ramadan ini mengajarkan kita apa? Ini Nabi ajwad. Ya, yang keempat. Itu yang ketiga. Itu semangat dan disiplin dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Panjang yang ketiga tadi, Bu. Yang keempat ajwad. Bukan ajwa. Ajwad. Jangan ngarang-ngarang deh. Kalau ajwa itu kurma, ini ajwad. Iya, ada D-nya. Ajwad. Nih dengerin, Bu. Nabi itu sangat ajwad. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ajwad dan Nabi luar biasa, lebih cepat daripada hembusan angin yang bertebar. Itu bersedekahnya. Ajwad. Lah itu yang aku bilang kok. Ajwad itu artinya dermawan. Yang nyalain siapa? Pengertian ajwad itu suka memberi, membantu, menolong. Iya. Suka memberi, membantu, menolong tanpa pamrih. Ada kata-katanya? Ya, tanpa pamrih. Kuncinya memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ajwad itu dalam kurung suka memberi, membantu, menolong orang yang dermawan, tapi dalam keterangannya itu suka memberi, membantu, menolong orang lain yang membutuhkan, yang susah, yang sulit, tanpa pamrih. Jadi, Bu, kalau kita belajar dari sahabat Nabi itu dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Dan dia tidak pernah mengingat kebaikan yang pernah dia beri. Ingat, Jeng, aku pernah bantu kamu. Sudah berbeda. Ajwa itu begitu. Makanya sahabat Nabi, ya tentunya kita belajar dari mereka orang-orang yang soleh dahulu. Dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Ustaz, kalau yang di share-sharein itu tuh termasuk ini ya? Termasuk pamrih. Tergantung apa? Kan berinfak sedekah terang-terangan boleh. Itu kita nggak bisa melihat hati orang kan? Ya, kalau kita mengatakan ria, dia nggak, mohon maaf Bu ya. Ada dari kita ini suku tertentu memang orangnya biasa aja. Saya ikut deh. Begitu orangnya kan memang belak-belakan gitu. Bawaannya memang belak-belakan. Memang dia ikhlasnya begitu. Intinya kan hanya hati orang, kita nggak boleh menghukumi. Iya, sekarang kan banyak tuh di TikTok atau di apa gitu. Suka asing-asing. Ya kita beri sunutan aja. Mudah-mudahan dia memberikan pelajaran yang baik, mengajar. Itu nggak pamrih loh, pada show off. Ya dia pamrih yang lain nggak tahu kita. Ya, kita nggak beri suzon pokoknya. Pokoknya kita ngelihatnya positive thinking saja. Makanya siapa yang pelit di bulan Ramadan ini memang pelit orangnya.
Belas sekali untuk kebaikan. Mau bulan apa lagi? Mau hatta zurtumul maqabir. Sampai kuburan ya. Nah iya. Selanjutnya 5. yang kelima, apa tarbiyah Ramadan ini? Jadi kita ini Ya, Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa? Istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Ya. Istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran dan pandai memanage waktu. Pandai mengatur waktu. Kan kita lebih bisa teratur kan, Bu? Hangata? Waktu yang sangat dinanti adalah azan maghrib. Itu azan favorit. Semua orang menanti. Saya sih, ya sama sih. Karena memang sesuatu yang harus kita nanti kok maghrib itu. Kan biar bisa menyegerakan buka kan sunnah. Wadah. Insya Allah. Jadi betul-betul mengajarkan kita istiqomah. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita bawa terus, Bu. Makanya siapa yang dia tuh di luar Ramadan bisa seperti Ramadan, Masya Allah hidupnya dasar. Dia hanya bedanya kalau Ramadan nggak makan, nggak minum dari secara fisik loh. Tapi esensi dari pelajaran Ramadan itu kan intinya pengendalian diri, emosi, hawa nafsu dan amarah dalam kebaikan. Makanya apa bahasanya seperti itu? Istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Ya. Baik. Nah, itulah di antaranya. Masih ada waktu 5-10 menit jika ada pertanyaan dari Ibu. Ustaz mau nanya. J. Kan kok pada waktu kita sholat tuh